warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dengan saya Doni Bustani Sulagira dari SMA Negeri 4 Kendari. Saya Yanti Laguma dari SMP Negeri 12 Kendari. Saya Desianti Salam dari SD 102 Kendari. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Danis. Ya, selamat siang Ibu Yanti. Ya, apa kabarnya hari ini? Kabar hari ini baik selalu. Luar biasa ya Pak Danis. Baik Pak Danis, sebelum kita memulai proses coaching kita pada hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan menilai proses coaching Bapak dengan si coaching nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, saya akan sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Dalam proses percakapan yang akan Bapak lakukan, saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang tentunya Bapak Tanis sudah memiliki kompetensi dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan saya berharap dalam proses percakapan nanti Bapak dapat menggunakan alur tirta. Bagaimana Pak Tanis, bisa dipahami? Bisa Ibu. Nanti bilang coaching. Sebelum memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kira-kira nih kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan kali ini? Ya, terima kasih Ibu Yanti. Adapun nanti dalam proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak Tanis. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini, bagian mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Ya, dari 3 kompetensi ini yang saya akan kembangkan secara spesifik itu ada di mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini, kenapa saya ambil? Karena saya merasa dengan mengajukan pertanyaan berbobot, kita atau saya sebagai coach bisa menggali informasi yang ada pada coach. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Tanis ya. Kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti seperti apa? Adapun indikatornya, yang pertama dalam proses coaching, saya dapat menerapkan alur tirta secara sesuai dengan urutannya. Yang kedua, saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar si coach tersebut dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia temukan. Oke Pak Tanis, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga indikator yang Bapak sebutkan tadi melalui proses alur tirta dan ide-ide serta solusi setelah ini Bapak Tanis bisa melakukan percakapan dengan coachingnya. Semoga prosesnya berjalan lancar ya Pak Tanis. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Tanis. Selamat siang Pak Tanis. Ya, selamat siang Ibu Desi. Boleh saya meminta waktunya sebentar Pak Tanis? Ya, boleh Ibu. Saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Kira-kira ceritanya seperti apa nih Bu? Ini Pak Tanis, akhir-akhir ini menurut saya kurang antusias dalam proses pembelajaran, terutama pada menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% dari siswa saya. Oh iya, berarti kurangnya minat dalam belajar ya Ibu ya? Iya Pak, saya mengharapkan solusi permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar. Oke,
menurut Ibu Desi, apa yang membuat sampai murid Ibu Desi ini kurang antusias dalam belajar? Iya Pak, kalau saya ingat-ingat, yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, kayak seperti terlalu monoton. Yang dominan itu untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya, Pak. Oh iya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat Ibu antusias dalam pembelajaran? Iya Pak, menurut saya murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, seperti tidak membosankan apa? Tidak membosankan ya. Iya. Oke. Pembelajaran kan harus terpusat pada murid. Oke, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih Oke, nanti dipotong-potong. Dari awal kita mulai. Tidak, itu saya sudah bilang. yang mulai dari wah itu ya. Itu wah, saya berpendapat dengan ibu. Proses pendapat dengan Saya langsung bilang Iya. udah ya, wah itu. Ya, biasa. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid asik sehingga tidak bosan dalam pembelajaran? Iya Pak, menurut saya pembelajaran saya itu kayaknya harus berpusat pada murid. Jadi di sini murid aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau games untuk upaya pembelajaran lebih menarik. Ya, oke. Menurut Ibu Desi ini kalau terkait dengan tugas yang diberikan kepada murid ya, apakah penyebabnya sehingga kurangnya antusias murid di dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan sih Pak, tugas yang saya berikan terlalu banyak. Terus berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa saya berikan sumber belajar. Ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu nih Ibu Desi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Yang saya gunakan itu Pak, buku yang ada di perpustakaan. Selain itu, Saya pikir banyak ya Pak, sumber belajar seperti video, artikel, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang ada. betul sekali Ibu ya. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa Ibu? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video atau menggunakan Infokus, dan saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, misalnya menggunakan bentuk drama atau lagu atau puisi lah Pak. Gitu. Oke, dari sekian rencana yang Ibu Desi paparkan, itu menarik sekali ya Ibu. Mudah-mudahan dari rencana dari Ibu Desi ini itu bisa berjalan dengan berhasil. Oke, menurut Ibu Desi, komitmen apa nih yang Ibu inginkan dari rencana Ibu Desi? Ya, komitmen yang saya akan buat itu yaitu merencanakan pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber, eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid. Oke, berarti Ibu Desi sudah memberikan solusinya terkait dengan murid yang akan belajar berpusat pada murid ya. Ya. Oke, dari rencana Bu Desi itu saya sangat mendukung
Semoga dengan rencana yang Ibu Desi berikan itu bisa berjalan dan sesuai dengan harapan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya untuk saling sharing. Terima kasih Ibu Ya Desi Pak. ya. Oke. Selamat Ibu. Ya. Ya, jadi Pak Tanis, setelah saya mengamati proses percakapan yang Bapak lakukan tadi dalam proses coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dalam proses coaching tadi. Iya. Terima kasih Ibu Yanti. Yang saya lakukan tadi selama melakukan proses coaching, ada beberapa prinsip coaching yang telah saya lakukan. Yang pertama itu terkait dengan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Yang kedua, kompetensi inti coaching yang saya sudah terapkan di proses coaching tadi itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya, Bapak sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika Bapak ngobrol merasa setara dan sesuai dengan menurut Bapak. Baik Pak Tanis, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Dari hasil coaching yang saya lakukan tadi, Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Saya memilih mendengarkan aktif ini terkait agar saya bisa menggali ide-ide atau potensi atau solusi dari coaching tersebut, sehingga yang nantinya ini saya bisa mengembangkan bagaimana pertanyaan berbobot lagi. Oke Pak Tanis, semoga proses ini dapat menjadi acuan buat Bapak ke depannya sesuai dengan alur kita dalam proses coaching. Terima kasih Pak Tanis. Terima kasih Ibu Yanti ya. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Tanis. Waalaikumsalam Ibu Yanti, selamat siang. Oke. Baik Ibu Desi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya siang ini Ibu Desi? Iya Pak, alhamdulillah baik. Ya. Baik Ibu Desi, sebelum Bu Desi memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat Ibu dalam melakukan proses coaching dengan coaching. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki dua prinsip, yaitu prinsip seorang coach seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan untuk prinsip coaching, adapun kompetensinya itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik kasar. Kemudian harapan berikut saya, ketika dalam proses percakapan nanti Ibu bisa menerapkan alur IRTA: tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Baik Ibu, sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Oke, dari tiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi yang spesifik di bagian mana? Yang saya akan kembangkan itu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu Desi, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti seperti apa? Yang pertama itu dalam proses coaching saya dapat menerapkan alur kita secara tersusun. Kedua, saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau kemukakan. Oke.
Baik Ibu Desi, semoga dari indikator yang Ibu sebutkan tadi, mulai dari terkait dengan proses tirta, kemudian ide-ide, kemudian solusi dari Koci itu bisa tergali dengan maksimal Ibu. Hanya ini yang ingin saya tanyakan, setelah ini Ibu bisa melakukan percakapan dengan Kocinya. Dan saya berharap dalam proses percakapan itu percakapannya berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu tentukan tadi. Terima kasih Ibu Desi atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Yanti. Tumben nih Bu Yanti. Iya Bu Desi, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Ibu. Apa saya tidak mengganggu waktu Ibu? Oh tidak Bu Yanti, aduh sama sekali kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar. Ada yang bisa saya bantu Bu Yanti? Iya Bu. Kalau begitu kita bicara di sini saja ya Bu. Enggak. Jadi begini Bu, saya ini lagi bingung dengan kondisi kelas saya Bu. Oh lo Bu Yanti bingung kenapa? Memangnya ada masalah di kelasnya Bu Yanti? Sebenarnya begini Bu Desi, saya tidak pernah bercerita kepada Ibu, nanti saya dikira tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam kelas dengan murid saya. Tidak apa Bu Yanti, silakan cerita, saya siap kok mendengarkan Bu Yanti cerita. Jadi begini Bu Des, di kelas saya itu ada salah seorang murid yang sama sekali tidak menunjukkan sikap keinginannya untuk belajar. Padahal sudah mendekati ulangan semester, masih banyak tugas yang dia belum mengerjakan. Oh iya Bu Yanti, padahal sudah mau masuk pertengahan semester, tapi malah kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu ya Bu? Faktor apa yang menyebabkan kok dia bisa sampai seperti itu? Ini Bu, kemungkinan itu anak ini mempunyai masalah di rumah karena dia tinggal dengan neneknya. Bapak dan ibunya bekerja di luar kota, jadi kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tuanya sehingga dia tidak mau mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi begitu ya Bu Yanti. Tapi Bu Yanti sudah berusaha menghubungi orang tuanya ya? Kalau orang tuanya, kan saya minta tolong juga kepada wali kelasnya untuk membantu saya menghubungi kedua orang tuanya, baik itu melalui via WhatsApp, menelpon, tapi ibunya sibuk sekali di luar Bu. Oh, jadi anak ini tidak ada motivasi. Seumpama ya Bu, kalau kita gambarkan dari skala 1 sampai 10, angka 1 belum ada usaha sama sekali dari tujuan Bu Yanti, dan angka 10 adalah usaha maksimal dari Bu Yanti. Kira-kira di mana nih posisi Bu Yanti? Nah itu dia Bu. Dari skala 1 sampai 10, sepertinya saya masih berada di angka 5 Bu. Jadi saya itu sudah berusaha membujuk murid saya ini untuk selalu mengikuti pembelajaran di kelas, aktif di dalam berdiskusi. Saya juga sempat bertanya kepada teman-temannya, mengapa sampai anak ini tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian teman-temannya mengatakan tidak ada masalah Bu. Nah, saya sudah membujuknya. Ketika saya bertanya atau mendekati dia, maka dia akan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Tapi ketika saya pindah ke teman-temannya, maka dia sudah mulai lagi mengganggu temannya, tidak fokus lagi belajar. Baik Bu, jadi kira-kira dari skala 1 sampai 10, Bu Yanti pilih di angka 5. Memangnya Bu Yanti memilih angka skala berapa? Sebenarnya Bu, saya menginginkan itu berada di skala angka 8. Jadi dari angka 5 ke 8, berarti masih membutuhkan 3 lagi ya Bu? Iya. Jadi Bu Yanti harus bersemangat nih untuk meningkatkan skala ini. Hambatan apa yang kira-kira menghalangi Bu Yanti untuk mencapai tujuan yang Bu Yanti inginkan? Kalau bicara masalah hambatan yang saya alami Bu, saya membutuhkan kerjasama dengan orang tuanya karena saya tidak bisa memantau kalau sudah di depan rumahnya, karena itu bukan ranah saya lagi Bu. Oh baik Bu, Bu Yanti berarti terkendala pada kerjasama ya Bu Yanti.
Terus apa kira-kira rencana yang akan Ibu Yanti lakukan selanjutnya? Rencana yang akan saya lakukan selanjutnya itu memanggil orang tuanya, karena saya ingin bercerita dari hati ke hati dengan orang tuanya sehingga saya bisa memberitahukan masalah yang dihadapi agar saya dapat mencari solusi bersama kedua orang tuanya ini. Saya bisa bercerita masalah apa yang dialami oleh anaknya sehingga anaknya tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas, dan orang tuanya bisa membimbing, mendampingi anaknya di rumah untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Aduh, ide yang bagus nih Bu Yanti. Pasti Bu Yanti bisa nih mengembangkan murid Bu Yanti agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran di kelas Bu Yanti. Dan orang tua murid bisa bekerja sama untuk mendampingi murid agar dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Yanti. Iya, betul sekali Bu. Insya Allah secepatnya saya akan memanggil kedua orang tuanya untuk bercerita dari hati ke hati. Iya Bu, lebih cepat lebih baik. Sehingga nantinya murid Bu Yanti akan aktif dalam proses pembelajaran di kelas dan bisa belajar bersama-sama Bu Yanti dengan penuh semangat. Iya, terima kasih Bu Desi. Saya sekarang menjadi lega dan bersemangat. Oh iya, sama-sama Bu Yanti. Kita harus bersemangat. Lalu Bu Yanti berkomitmen apa yang Bu Yanti lakukan untuk menjalankan rencana aksi? Kalau komitmen, kebetulan hari Kamis itu saya mempunyai jam mengajar cuma 1 kelas saja. Jadi saya bisa agendakan untuk bertemu dengan orang tua murid saya itu dan untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Saya juga akan meminta wali kelasnya untuk mengirimkan pesan atau menelpon orang tua murid tersebut untuk datang ke sekolah untuk membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Wah, bagus sekali Bu Yanti. Saya pasti akan mendukung Bu Yanti untuk bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama Bu Yanti. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Yanti dan muridnya. Iya Bu. Iya, baik Ibu Desi. Setelah saya mengamati dari proses percakapan dengan coaching, dalam proses coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching yang tadi Ibu lakukan? Iya Pak, di sini saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi coaching yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya, Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu mengobrol, itu merasa setara dan sesuai dengan alur tirta. Oke, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan? Oh iya Pak, yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh. Kehadiran penuh yang memungkinkan coaching tadi merasa ada sedikit unek-unek. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop. Semoga proses ini bisa menjadi acuan buat Ibu ke depan ya, sesuai dengan alur tirta dalam proses coaching. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Pak Tani. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah, bagaimana nih kabarnya Bu Yanti? Alhamdulillah baik Bu Desi. Alhamdulillah iya. Baik Bu Yanti, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan menilai proses coaching Ibu bersama si coach. Nanti ya, sebelum kita memulai percakapan, saya
saya ingin menyampaikan rubrik penilaian dalam observasi saya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari coaching atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan saya berharap dalam proses percakapan Ibu bisa dapat menggunakan alur kata. Bagaimana Bu Yanti? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan kita? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, bagian kompetensi mana dari ketiga yang ingin dikembangkan? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran mendengarkan aktif. Oke, kira-kira nih Bu Yanti, indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan akhir nanti. Adapun indikator yang ingin saya capai, yaitu pertama dalam proses coaching saya dapat menerapkan alur delta secara tersusun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide coaching saya agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sebutkan sesuai alur kita, semoga bisa tercapai dan tergali. Ya. Hanya ini Ibu Yanti yang ingin saya tanyakan, dan setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya berjalan lancar sesuai indikator keberhasilan yang Ibu tentukan tadi. Oke, Bu Yanti, terima kasih. Semoga Bu Yanti sudah siap di sesi percakapan ini. Siap, insya Allah siap. Terima kasih. Selamat siang Ibu Yanti. Ya, selamat siang Pak Tanis. Ada yang bisa saya bantu Pak Tanis? Iya Ibu, saya minta maaf sudah mengganggu aktivitasnya pada siang ini. Tidak Pak Tanis, tidak mengganggu sama sekali. Kebetulan saya lagi nonton ini Pak. Tahulah Ibu sekarang suka nonton gosip. Bagaimana Pak Tanis? Apa yang bisa saya bantu? Iya Ibu, kalau begitu boleh kita ngobrolnya di sini ya Bu ya. Iya Pak Tanis. Jadi bagaimana nih Pak Tanis? Sepertinya ada hal penting yang akan dibicarakan. Kira-kira apa sih tujuan dari bincang-bincang kita siang hari ini? Begini Ibu, saya ingin bercerita terkait dengan kondisi yang saya alami saat ini. Oh iya, kondisi seperti apa itu Pak Tanis yang ingin Bapak ceritakan? Begini Bu, di sekolah saya kan diberikan tugas sebagai koordinator dalam pembinaan Olimpiade. Kemudian dengan senang hati saya menerima, kemudian merancang strukturnya, tim pengajar, kemudian saya melakukan pembinaan dalam lomba kegiatan Olimpiade tersebut. Seiring berjalannya waktu pembinaan, ternyata ada salah seorang guru yang tidak melakukan tugasnya sebagai pembina Olimpiade. Saya mendapatkan info ini dari siswa-siswa ini yang ikut pembinaan. Oh, jadi Pak Tanis mau menceritakan kondisi kegiatan pembinaan Olimpiade yang dimana ada salah seorang guru yang tidak terlalu aktif melakukan pembinaan. Oke. Apa yang ingin Pak Tanis dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya ingin dapatkan terkait dengan percakapan ini, saya ingin sekali membantu paling tidak peran saya sebagai koordinator. Saya ingin mengetahui kenapa sih sampai guru ini jarang atau tidak datang dalam melakukan pembinaan di Olimpiade. Nah, dari pengalaman Pak Tanis nih, bagaimana kondisi pembinaan yang dilakukan pada siswa-siswa dalam persiapan mengikuti seleksi OSN?
Iya Ibu, sebenarnya pembinaan yang kami lakukan itu sudah mulai dilakukan setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10. Oke, kalau kita bicara tentang pembinaan seperti apa yang ingin diberikan kepada siswanya? Sebenarnya pembinaan yang saya ingin lakukan itu yang dimana gurunya harus fokus memberikan pelayanan mengajar. Apalagi lomba yang diikuti siswa ini lomba akademik, utamanya Olimpiade. Dan guru yang ditugaskan sebagai pembina itu bisa membagi waktunya antara yang sudah diberikan atau tugas profesionalnya dengan tugas-tugas yang ada di luar, seperti itu. Nah, kalau sekarang Pak Tanis memberikan nilai dalam pendampingan, kira-kira berada di angka berapa? Untuk saat ini saya memberikan angka 7 Ibu. Nah, kalau angka 7, Pak Tanis sendiri sebetulnya menginginkan di angka berapa? Sebenarnya saya ingin di angka 9 karena kalau 10 menurut saya itu tidak akan tercapai semaksimal. Terkait dengan pendampingan yang pasti bisa jadi ada yang tidak semaksimal mungkin. Oke Pak Tanis. Oke Pak Tanis ya, ingin berada di angka tersebut. Apa yang bisa Pak Tanis lakukan untuk berada di angka tersebut? Nah, ini Bu Yanti, inilah yang ingin saya pikirkan. Kemudian apa sih yang bisa saya bantu agar terjadi pendampingan yang semaksimal mungkin. Ya, kalau dari pengamatan Pak Tanis nih, guru-guru itu senang melakukan pendampingan dalam hal ini mengajar itu seperti apa sih? Sebenarnya saya ingin bercerita ini sama guru-guru terkait dengan pendampingan ini. Nah, terus bagaimana Pak Tanis melihat bisa melakukan untuk kemungkinan untuk bercerita? Menurut saya hanya butuh waktu. Kapan itu kira-kira Pak Tanis bisa lakukan? Jika bisa sih dalam minggu ini Bu. Oke Pak Tanis, ini sudah duduk sesi ya. Apa yang Pak Tanis dapatkan dari sesi ini? Ya, kan di awal ini kan saya bingung. Untuk di akhir ini paling tidak saya tahulah apa yang mesti saya lakukan, memberikan kontribusi apa yang diberikan. Ya, oke kalau begitu kita ketemu minggu depan ya Pak Tanis. Saya ingin mendengarkan banyak cerita, apalagi kalau Bapak kumpul-kumpul bersama teman Bapak dalam pendampingan Olimpiade. Terima kasih banyak Pak Tanis. Terima kasih Ibu Yanti atas kesempatannya. Oke, sama-sama Pak Tanis. Bu. Oke, baik Bu Yanti. Setelah saya mengamati proses percakapan dengan coach dalam proses coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, juga apa yang menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi. Ibu. Saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa penyertaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi coaching yang sudah saya terapkan tadi itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang tadi sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu ketika Ibu ngobrol setara dan sesuai dengan alur tinta. Kompetensi apalagi Ibu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Yang mungkin coach tadi ada sedikit unek-unek dalam percakapan. Kemudian seharusnya saya menggunakan static stop. Oke, semoga proses ini bisa menjadi acuan buat Ibu ke depan sesuai alur kita dalam proses coaching. Ya, terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Bu Desi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.